Oke, saya mulai aja. Jadi saya nanti kamu perhatikan baik-baik untuk pembelajaran kelas daring di SMP Dharma Patria. Prosesnya tidak sama dengan Google Meet, dengan Classroom maupun Google Formulir. Jadinya nantinya kalian akan belajar di satu sistem, yaitu sistemnya ada di web smpdharmapatria.sch.id. Saya share sedikit. Nah, jadinya nanti kalian yang perlu diakses itu adalah webnya web smpdharmapatria.sch.id. Nah, di sini kurang lebih tampilannya seperti ini. Di sini semua ada fitur-fiturnya. Kalian bisa cek satu-satu. Di sini ada profil, ada kegiatan, ada OSIS, ada data. Nah, ada data siswa nih. Data siswa kelas 7. Di sini tinggal kalian pilih kelas 7A. Ini datanya sudah ada semuanya. Nama kalian sudah ada di sini. Kemudian bisa dilihat di galeri. Galerinya juga ada dokumentasi sekolah. Bisa dilihat di sini. Di sini ada. Nah, ini adalah fitur yang akan digunakan. Jadinya setelah masuk di webnya SMP Dharma Patria, kalian pilih klik kelas daring di sini. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, ini nanti kalian udah dapat username sama password dari wali kelas kalian belum, Nak? Sudah ya? Nah, nanti username-nya itu kamu masukkan yang ada di sini, dapatnya apa, kemudian nanti password-nya juga apa. Nah, di sini tahun ajaran. Tahun ajaran ini yang dipilih adalah mata pelajaran tahun 2021-2022 semesternya ganjil. Jangan pilih yang bawah. Ya, ini yang tahun ajaran kemarin. Nah, ini sekarang tahun ajaran sekarang adalah 2021-2022. Oke, sebelum ke sini saya akan sedikit kembali ke pelajaran. Nah, ini adalah daftar pelajaran yang ada di sini ya. Jadinya kalian nanti mulai hari Senin ini daftar pelajarannya. Nah, di sini sudah ada, misalkan saya hari Senin. Di sini ada Zoom mata pelajaran jam 7.30 sampai jam 8, Zoom PAI. Nah, di sini kalau ada tulisan Zoom, berarti kalian mengikuti pelajarannya menggunakan Zoom. Ya, seperti ini sekarang pembelajarannya medianya dengan menggunakan Zoom. Jam kedua, di sini jam 8 sampai jam 8.30, mata pelajarannya adalah matematika. Karena di sini tidak ada Zoom, kalian nanti belajarnya menggunakan diskusi di Telegram kelas daring kelas 7. Jadinya gitu, nanti ada Telegram, ada Zoom. Nah, nanti di Telegram itu apakah Bapak Ibu guru hanya melakukan diskusi atau bisa juga menggunakan video call di Telegram. Tergantung Bapak Ibu yang ajar nantinya. Ya, jadinya perhatikan yang pertama, jika ada di jadwal pelajaran ada Zoom, berarti kalian harus belajar menggunakan Zoom. Jadi jam pertama, Zoom-nya itu udah pasti jam pertama, jam ketiga, kemudian jam kelima. Zoom-nya cuma setengah jam aja, Nak. Nah, hari Selasa juga sama, jam pertama, jam kedua, jam pertama, jam ketiga, dan jam kelima. Terus, nah, jam pertama, jam ketiga, dan jam kelima. Senin sampai dengan Jumat. Kalian belajar cuma sampai jam 11. Nah, sebelum melakukan Zoom, di sini ada jam 7 sampai jam 7.30 melakukan presensi dan laporan ibadah. Nantinya linknya akan diberikan atau diinformasikan ke
terutama laporan ibadah itu sama Bu Neneng, biasanya 1 minggu sekali. Gitu. Ya, laporan ibadahnya kalian sholat duhanya jam berapa, baca hafalan Al-Quran, surat-surat pendeknya yang dibaca hari Senin, misalkan surat Anas, kemudian hari Selasa surat Al-Alaq, dan seterusnya. Nah, ini itu untuk jadwal pelajaran. Jadi yang kamu ingat-ingat, kamu cari bawahi adalah pada saat Zoom. Nah, yang ini tidak ada Zoom, tetapi menggunakan kelas daring atau Telegram di sini. Oke, nanti saya jelasin sedikit. Oke, nah, saya kembali lagi ke sini di kelas daring. Oke, kita akan belajar bagaimana sih cara masuk di kelas daring. Tadi saya bilang setelah masuk ke webnya SMP Dharma Patria, saya ulangi lagi di webnya SMP Dharma Patria. Kemudian di sini ada kelas daring. Tinggal diklik aja kelas daring. Oke, kemudian masukkan username sama password yang diberikan oleh Ibu wali kelas kalian sama Miss Dela, wali kelas kalian. Oke, saya contohin, saya misalkan akan menggunakan satu siswa ya. Username. Oke, kemudian kita sudah masuk, username, kemudian password, kemudian masuk. Nah, kalau berhasil, akan muncul tulisan seperti ini. Kalau tidak berhasil, berarti tulisannya nggak ada seperti ini. Untuk password, jangan sampai kalian lupa, itu passwordnya hurufnya huruf besar semua. Tidak boleh huruf kecil. Nah, oke, kemudian kita oke. Nah, tampilannya seperti ini aja. Nah, ada beranda, ada cari kelasku. Nah, cari kelasku nanti ini tuh untuk memasukkan kode yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Ya, ini kode yang akan diberikan sama Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru berikan kodenya di mana? Biasanya ada di Telegram. Nah, nanti kode mata pelajarannya apa di sini. Nah, kode ini diberikan setiap bab. Nah, jadi nanti kalau kalian ada Bapak Ibu berikan kode, berarti kalian tinggal masukkan kodenya. Oke, satu-satu lagi, kemudian di sini kelasku. Ini semua nama mata pelajaran. Oke, kemudian ini adalah logout. Ya, logout itu untuk keluar. Saya berharap jika kalian tidak mengerjakan kelas daring di logout. Kenapa? Supaya datanya tidak terbuang dengan sia-sia. Oke, kita ke cari kelasku. Misalkan Bapak Ibu Guru ada yang sudah memberikan kode kelas daring. Misalkan seperti ini. Nah, misalkan mata pelajaran matematika kayak gitu. Nah, ini kodenya, kode yang akan diberikan sama Bapak Ibu Guru. Kayak gitu. Nah, saya ambil. Kemudian cari kelas. Nah, kelas ditemukan Anda bergabung. Kalau salah berarti nggak ada kayak gini. Kita oke aja. Nah, kode itu tadi mata pelajaran apa? Misalkan ini saya ambil mata pelajaran matematika, cari di mata pelajaran matematika. Matematika kelas 7. Nah, di sini sudah ada. Kalau dia sudah pernah bergabung seperti ini. Saya misalkan yang ini. Oke. Saya klik. Nah, di dalam kode tadi ada beberapa informasi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, informasinya itu apa aja? Yang pertama itu adalah informasi pendahuluan. Di sini ada tulisan, di sini di informasi ini saya jelaskan satu-satu. Ada aktivitas 1, 2, dan seterusnya. Sampai dengan banyak. Nanti dalam satu bab aktivitasnya sangat banyak kayak gitu. Ya. Nah, di sini kemudian ada akses dibuka. Nah, akses dibuka itu dimulainya tanggal berapa, jamnya jam berapa. Nah, di sini ada pendahuluannya, ada bobotnya, keterangannya.
Kemudian aktivitas di 2 juga dibukanya jam berapa sudah ada. Kemudian jenisnya apa? Jenis aktivitasnya adalah materi. Berarti di sini materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu. Yang ketiga misalkan, ini ada jamnya, kemudian ada presensi. Presensi itu apa sih? Presensi itu adalah melakukan absen. Yang keempat adalah tugas, misalkan. Sini juga ada jadwal aksesnya. Kalau kalian ini jadwal aksesnya adalah tanggal 28, kemudian kamu dibukanya tanggal 27 atau sebelumnya, itu nggak akan bisa. Di sini aktivitasnya ada tulisan tugas. Di sini ada tugas juga. Nanti saya jelaskan satu-satu. Di sini ada lagi jenis penilaian. Seperti ini. Jadinya di sini kamu lihat. Oke, kita ini udah ada. Kita misalkan buka yang pertama. Informasi pembelajaran atau pendahuluan. Bapak minta di informasi pendahuluan ini kamu baca baik-baik. Karena biasanya di sini Bapak Ibu guru akan menjelaskan secara detail apa aturannya. Aturan yang harus diikuti kalian di bab tersebut. Begitu. Nah, yang pertama, di sini biasanya di informasi pembelajaran bab apa gitu. Nah, nanti tujuan pembelajarannya ngapain. Nah, di sini saya jelaskan, di sini ada tujuan pembelajarannya ada 4. Nah, kemudian yang kedua jam pelajaran per minggu. Ya, ini jam pelajaran per minggu. Nanti ini tidak sama setiap Bapak Ibu guru yang jam pelajarannya nggak sama. Nah, ini misalkan jam mata pelajaran saya matematika hari Senin jam 8 sampai jam 8.30 online menggunakan Telegram. Kemudian hari Selasanya jam 7.30 sampai jam 8 online menggunakan Zoom Meeting. Kemudian hari Rabunya jam 9 sampai 9.30 menggunakan Telegram juga. Sama-sama menggunakan daring, cuma medianya yang berbeda. Ya. Satunya menggunakan Telegram, satunya menggunakan Zoom Meeting. Kemudian yang kedua adalah aktivitas absensi atau yang tadi presensi gitu. Nah, ini aktivitas presensi di kelas daring. Nah, di sini Bapak Ibu guru biasanya akan memberikan aturan. Adalah aktivitas siswa melakukan absensi secara online. Ketentuan absensinya seperti di bawah ini. Misalkan absensi dibuka hari Senin ya. Hari Senin jam 8 sampai jam 8.30. Nah, di sini ketentuan melakukan absensinya ini hanya 10 menit dari jam 8 sampai dengan jam 8 lebih 10 menit. Nah, Pak, bagaimana saya kalau absensinya jam 8 lebih 11 menit? Diterima enggak? Diterima, nah. Cuma nanti di keterangannya ada tertulisnya kalian terlambat. Seperti itu. Nanti kita praktekkan. Sama juga hari Selasa seperti itu. Kemudian di aktivitas materi. Di aktivitas materi biasanya Bapak Ibu diberikan 1 hari sebelum pembelajaran melalui 2 cara. Bisa menggunakan link YouTube, bisa menggunakan Telegram yang ada di videonya nanti dikirim di Telegram seperti itu. Kalian dapat di-download. Setelah di-download, kemudian kalian bisa dapat untuk belajar secara offline. Pak, saya nggak mau ribet-ribet, nggak mau download karena takutnya kapasitas saya habis. Boleh, kalian bisa lihat link YouTube. Cuma kendalanya kalau pakai link YouTube datanya berarti harus besar. Nah, Pak, ada pertanyaan lagi misalnya. Boleh nggak saya melihat materi selain link YouTube selain yang diberikan oleh Bapak Ibu guru? Silakan. Nah, materi itu bukan hanya yang didapat dari Bapak Ibu guru, kalian bisa mencari referensi-referensi materi yang lain. Pak, boleh nggak saya melihat materinya di buku catatan saja, atau di buku mata pelajaran, atau buku perpustakaan? Silahkan. Jadinya untuk materi itu tidak dalam satu sumber dari Bapak Ibu guru. Materi itu bisa dapat dari dapat dari beberapa sumber, baik secara daring
Nah, atau di YouTube dan sebagainya, atau secara luring, misalkan kalian nonton di TVRI, kalian baca buku-buku referensi, misalkan buku paket yang akan dipinjamkan oleh pihak sekolah melalui perpustakaan. Itu silakan aja kalian mana yang terbaik buat kalian, kemudian bisa menambah wawasan kalian. Oke, lanjut ke aktivitas tugas. Aktivitas tugas adalah tugas-tugas yang wajib dikerjakan oleh siswa. Nah, pengiriman tugasnya nanti itu ada bermacam-macam. Bisa dalam bentuk CPG. CPG itu adalah gambar, PDF, video, atau dalam bentuk link YouTube nantinya. Nanti kita tergantung permintaan Bapak Ibu guru. Nah, dalam menyelesaikan aktivitas tugas, Bapak berharapnya setiap tugas yang diberikan Bapak Ibu guru jangan ditunda-tunda. Misalkan hari Senin ada tugas, kamu ngerjainnya hari Rabu. Kalau hari itu bisa kasih tugas, hari itu juga kamu kerjakan. Kemudian kamu tinggal upload. Nah, nanti ketentuan tugasnya nanti akan setiap hari Jumat sore itu tugasnya 1 minggu sekali akan ditutup sama Bapak Ibu guru. Jadi kalian tidak bisa mengirim tugas. Nah, bagaimana Pak kalau saya tidak bisa ngirim tugas? Kalian bisa datang ke sekolah. Ya, dianterin materi bukunya. Nah, itu. Jadinya supaya kalian juga tidak terjadi penumpukan tugas yang terlalu banyak. Nanti Bapak Ibu wali kelas dan Bapak atau guru BK akan memberikan laporan ke kita. Gitu. Kalau kalian sampai beberapa kali tidak mengikuti Zoom, kemudian tidak mengerjakan tugas, secara otomatis kalian akan dipanggil oleh guru BK. Nah, di situ guru BK-nya itu akan menanyakan, kenapa sih nggak ngerjain? Alasannya kenapa? Di situ kita akan mencarikan sebuah solusi yang terbaik buat kalian. Jadinya kalian gini, anak-anakku, terutama yang baru kelas 7, jika ada kendala dalam pembelajaran, jangan diem saja. Kita selesaikan masalahnya yang terbaik buat kalian. Ya, pasti namanya kelas daring itu pasti ada secara online, pasti ada kendalanya. Nah, jangan diem saja, atau katakanlah malu bertanya, silakan nanya ke wali kelas atau langsung ke guru-guru bidang studi yang lain untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian lanjut lagi ke aktivitas penilaian. Dalam 1 minggu penilaiannya itu 1 minggu sekali. Nah, bentuk soalnya bisa ganda, isi, atau benar dan salah, tergantung Bapak Ibu guru juga. Kemudian waktu aksesnya juga sama, 1 kali 24 jam. Nah, waktu akses ya Nak ya. Jadi misalkan begini, kita diberikan ulangan jam 7 sampai pelajaran kita jam 7 sampai jam 7.30. Nah, waktu akses mengerjakan ulangannya itu 1 kali 24 jam. Jadinya kalian bisa mengerjakan ulangan ini, penilaian di sini adalah misalkan nanti malam, boleh. Karena waktunya 1 kali 24 jam untuk waktu akses. Jadi ini tidak semua guru sama ya Nak ya. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang waktu aksesnya cuma misalkan 2 jam, 3 jam. Nah, yang di bawahnya adalah waktu mengerjakannya 30 menit. Nah, ini yang dimaksud waktu kerjainnya cuma 30 menit. Jadi ya, soal yang dalam bentuk PG ini dikerjakannya hanya 30 menit atau 40 menit dan seterusnya. Itu tergantung nanti Bapak Ibu guru. Nah, ini untuk pendahuluan. Oke, saya kembali lagi. Nah, di sini ada materi yang kedua, aktivitas yang kedua adalah materi. Nah, di materi ini biasanya Bapak Ibu guru akan membuat sebuah link YouTube. Nah, seperti ini contohnya. Kamu tinggal klik aja di sini untuk nonton YouTube-nya. Seperti ini. Tonton kalau memang kalian itu harus ditonton secara
sampai dengan selesai. Dan dipahami. Jangan hanya ditonton saja, tapi tidak dipahami. Pak, boleh nggak video ini kemudian saya rangkum di buku-buku catatan saya? Alangkah lebih baik dirangkum. Atau Pak, nggak boleh saya tonton seperti ini. Nah, kalau kalian sudah melakukan atau menonton video ini, ya, kalian jangan lupa di sini ada tulisan, saya menyatakan selesai mengikuti materi ini. Nah, ini diklik. Nah, ini diklik. Nah, seperti ini. Nah, update status berhasil. Berarti kalian sudah menonton atau menyimak materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini juga ada diskusi. Nah, kalian bisa melakukan diskusi, boleh ada dua cara. Boleh menggunakan diskusi yang ada di kelas daring, boleh juga melakukan diskusi dengan Bapak Ibu Guru atau teman-teman yang sebaya atau teman-teman satu kelas di Telegram. Pak, kalau mau didiskusi di sini bagaimana caranya? Kamu tinggal aja klik di sini. Nah, nanti kamu tanyakan apa yang mau ditanyakan sama kalian misalkan. Ini contoh aja ya nanya. Misalkan seperti ini. Ada pertanyaan untuk bilangan bulat positif, semakin ke kanan nilai bagaimana? Nah, mungkin Bapak Ibu Guru juga akan memberikan pertanyaan di sini. Tinggal kirim aja. Nah, seperti ini. Kirim komentar berhasil. Ya, oke. Nah, nanti di sini adalah ada pertanyaan. Nanti Bapak Ibu Guru yang jawab. Ya, boleh juga teman-teman yang lain yang jawab. Seperti itu. Oke, silakan. Kalau mau bikin diskusi di sini nggak ada masalah. Kalau malu di sini ya berarti kalian bisa menanyakan di kelas di Telegramnya. Oke. Untuk aktivitas yang kedua sudah. Nah, di sini akan kelihatan nilai aktivitasnya. Nah, aktivitas ini belum tuntas atau belum diperiksa oleh pengajar. Nanti kalau sudah diperiksa oleh Bapak Ibu Guru, nilainya akan muncul. Sebentar. Nah, ya, saya ke biar kalian oke, kalau udah buat itu. Apa agama 180? Hah? Agama oke. Nantinya kalau Bapak Ibu Guru sudah memberikan nilai akan muncul seperti ini. Sebentar, saya kasih nilai sekalian. Oke. Nah, kalau tadi ini kan klik tadi nggak ada ya, Nak ya. Share screen-nya Pak Dedi masih kelihatan, Nak?
Masih ya? Masih yang nama pertemuan KD ke-1 ya, Nak ya? Nah, kalau ini udah dinilai, nah ini nilainya sudah muncul seperti ini, nah. Kalau sudah dinilai sama Bapak Ibu guru, nilainya berapa, bobotnya berapa, statusnya bagaimana, aktif, tuntas. Kalau ada catatan berarti ada catatan. Oke, ini untuk ke aktivitas. Kemudian di absensi seperti ini. Tinggal kita klik. Nah, nanti di sini absensi pertemuan 1 ini akan dijelaskan. Bla bla bla, nanti pilih klik tanda kehadiran. Nah, di sini kamu tinggal klik aja. Nanti pada saat jam belajar awal jam mengajar, setelah kamu masuk ke login dengan mata pelajaran guru tersebut, kamu tinggal klik tanda kehadiran. Nah, terima kasih Anda sudah menandai kehadiran. Seperti itu aja. Oke. Kalau masih muter, kamu refresh aja. Nah, di sini akan tertulis Anda sudah menandai kehadiran pada saat aktivitas ini. Nah, di sini kehadirannya bagaimana statusnya? Terlambat. Kenapa? Karena absensinya dimulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 8 lebih 10. Jadi yang kamu harus perhatikan absensi di jadwal mata pelajaran. Ya, jadwalnya jangan sampai kamu bangunnya kesiangan atau lupa. Oke, ini untuk absensi atau presensi. Lanjut, kita kembali lagi ke aktivitas tugas misalkan seperti ini. Nanti saya ada dua cara, ada dua. Yang pertama adalah tugas. Nah, tugas ini misalkan seperti ini. Tugasnya kerjakan LKS halaman nomor 10, halaman 10 nomor 1, 2, 4 dan 5. Berarti kalian mengerjakan soalnya dari LKS. Ada kayak gini. Nah, cara mengerjakannya nanti akan dijelaskan sama Bapak Ibu guru juga nggak sama. Misalkan di punya saya mengerjakan di PR. Kemudian setelah dikerjakan difoto. Kemudian foto itu dalam bentuk JPG, kemudian dikirim. Nah, cara ngirimnya bagaimana? Nah, setelah kamu seperti ini, tugasnya udah dikerjakan, kamu klik di sini di bawahnya ada tulisan saya menyelesaikan mengikuti materi ini. Kamu klik aja. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian di bawahnya itu ada pilih file atau choose file. Nah, ini adalah file yang akan dikirim sama kalian. PR-nya bagaimana. Nah, di sini permintaan filenya adalah bentuknya JPG atau gambar. Ya, kamu tinggal ikutin perintahnya JPG, berarti hanya foto aja. Kita misalkan pilih file. Nah, foto tadi ada di mana? Gitu kan. Nah, misalkan foto tadi, misalkan ini contohnya aja ya, Nak ya. Misalkan tadi nyimpannya ada di sini, misalkan seperti itu. Nah, ini juga ada filenya. Namanya filenya, jangan lupa namanya, bebas kalian, terserah kalian, nggak ada masalah. Nggak usah dikasih nama juga nggak apa-apa. Kemudian kita kirim. Kita oke. Nah, nanti di sini akan muncul tugas ini. Kalau kalian filenya sudah berhasil, akan muncul notifikasi seperti ini. Tugas ini sudah Anda kirim pada tanggal 28 bulan 7, jamnya juga ada. Nah, habis ini saya ngapain, Pak? Nah, kamu tinggal mantau saja. Apakah nilai tugasnya sudah dinilai sudah dikoreksi oleh Bapak Ibu guru atau belum? Caranya bagaimana mantaunya di sini? Ada nilai aktivitas. Jika kita klik nilai aktivitas ini, akan muncul seperti tadi, aktivitas ini belum tuntas atau belum diperiksa oleh Bapak Ibu guru pengajar. Ya, kalau kalian nggak sabar, bisa hubungin Bapak Ibu gurunya. Bu, saya udah ngerjain, tapi kok belum diperiksa, silakan. Atau kamu nungguin aja, nggak apa-apa. Nah, bagaimana kalau sudah diperiksa tampilannya? Saya coba ya, sedikit saya periksa dulu tugas yang tadi.
Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, kalau sudah dikoreksi akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Nilai berapa, bobotnya berapa, nilai akhirnya berapa, statusnya tuntas. Nah, ada catatan Bapak Ibu pengajar. Nomor 2 mungkin, di sini ada tulisan nomor 2 lebih teliti lagi. Maksudnya di sini mungkin di nomor 2 ini adalah pekerjaannya kurang teliti atau salah dan seterusnya. Nanti di sini ada catatan Bapak Ibu guru. Kayaknya ini yang kemungkinan yang pertama, yang tulisan adalah aktivitas yang sama Bapak Ibu guru. Kalau sudah seperti ini berarti nilai kalian sudah ada. Nah, kalau misalkan notifikasinya seperti ini, misalkan saya ulangi satu lagi. Oke. Nah, tadi kan kalian sudah mengerjakan tugas seperti ini ya, Nak ya. Tetapi pada saat saya klik nilai aktivitas, oke, kembali dulu tugas. Oke. Kalau misalkan nanti muncul lagi ada tulisan tidak ada paham, berarti kalian tinggal tidak mengirim tugas kembali kayak gitu. Itu yang pertama. Tugas yang kedua misalkan sama, tapi di sini mintanya link YouTube kayak gitu. Nah, berarti kalian bikin video terlebih dahulu. Nah, bikin video terlebih dahulu, kemudian video tersebut kamu upload ke YouTube kalian masing-masing. Nah, setelah diupload, linknya kamu copy, kemudian tinggal kirim di sini linknya. Misalkan ini contoh aja. Oke, misalkan di sini kalau udah ngupload di link YouTube-nya kalian, nah kalian tinggal copy paste seperti ini. Ini ada YouTube-nya, YouTube kalian ya, misalkan YouTube-nya kalian seperti itu. Tinggal kirim aja gitu, kirim tugas. Oke. Nah, secara otomatis sama tugasnya ini dikirim tanggal berapa dan seterusnya. Dan jangan lupa di sini saya menyatakan selesai. Kalau di sini tidak ada tulisan saya menyatakan selesai, tugas kalian yang dikirim tidak akan muncul di Bapak Ibu. Kayak gitu. Nah, ini harus diklik. Nah, oke, kalau sudah dua-duanya kita kembali lagi. Oke, tugasnya udah. Sekarang ke penilaian pilihan. Nah, nanti ada penilaian. Caranya sama, tinggal klik penilaiannya. Nah, di sini ada instruksinya, suruh ngapain. Baca instruksi, perhatikan jadwal akses yang diberikan, berdoa sebelum mengajar, tes, gunakan auxiliary selama proses, kemudian kerjakan semua butir, jangan lupa untuk aplikasi selama proses berlangsung. Seperti itu. Nah, di sini ada tulisan jadwal tes dibuka dan jadwal tes ditutup. Ini adalah, maksudnya adalah waktu akses. Jadi ya, penilaian ini
dibuka pada pukul 9 lebih 10 menit dan ditutup pukul 10.10 menit. Ini berarti cuma 1 jam. Ya. Kemudian mengerjakannya cuma 20 menit. Waktu mengerjakannya 20 menit, waktu aksesnya 1 jam seperti ini. Nah, jumlah soalnya ada berapa? Tesnya adalah pilihan ganda. Jumlah soalnya cuma 2. Tinggal klik aja klik. Nah, seperti ini. Nah, tinggal milih aja. Soalnya akan muncul misalkan negatif 2 dikurangin ditambah 3. Jawabannya yang mana? Misalkan kita jawab yang ini. Misal aja ya. Nah, terus yang kedua. Nomor soal 2. 1 ditambah 1 berapa? Misalkan 2. Oke, seperti itu aja. Selesai. Nah, ini ada waktunya, nah. Di sini ada waktu ujiannya. Nah, ini kalau udah yakin jawaban kalian semuanya, tinggal selesaikan. Oke. Nah, berarti tesnya sudah selesai. Nanti kalian tinggal menyelesaikan tugasnya. Nah, ini misalkan lagi penilaian esai. Kalau esai bagaimana? Sama, ini waktunya jam sekian, kemudian durasinya sekian, jumlah soalnya sekian. Nah, tinggal, kalau kayak gini berarti akses tes belum dibuka. Nah, berarti karena jam tanggal 28 jam 10 lebih 9. Nah, sekarang masih jam 8 lebih, jam 10 lebih 5 menit. Jadi seperti itu. Kalau seperti ini berarti waktu aksesnya belum dibuka. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu guru lupa padahal hari ini adalah ulangan matematika, jadwalnya matematika, tetapi sudah waktunya dibuka, tapi di sini belum dibuka. Kalian bisa sounding ke Bapak Ibu guru di kelas Telegram. Bu, waktu aksesnya belum dibuka, tolong dibuka ya Bu, kayak gitu. Gak apa-apa. Mungkin Bapak Ibu guru lupa men-setting waktunya. Oke. Nah, kemudian kalau udah ujian ya seperti itu. Kita kembali lagi. Tablet, nah itu kan belum ada. Nah, kamu bisa lihat di beranda. Nah, lihat, ini lihat kelaskunya di sini bisa aja. Kelas 7, kelas 7, kelas 7. Nah, di sini. Di bab sini, nah di sini progres ini adalah progres seluruh bab yang ada di sini. Kalau kalian sudah melakukan progres ini pasti akan selesai. Kalian sudah mengerjakan tetapi Bapak Ibu guru belum memberikan sebuah penilaian, berarti juga progresnya belum banyak. Saya coba sedikit saya masukkan yang penilaian. Kalian ya, tugasnya saya misalkan biar kalian agak paham sedikit. Refresh. Nah, seperti ini. Jadinya kalau sudah dikoreksi, kamu sudah mengerjakan, kemudian sudah dikoreksi, nilainya apa aja sudah muncul. Misalkan di sini, absensi 5%. Kemudian tugas yang tadi 15 berarti 20. Ditambah tugas lagi adalah 15 berarti 35. Kemudian ditambah penilaian yang tadi 20 adalah 20%. Jadi totalnya ada 55%. Kalian sudah mengerjakan semua. Oh iya, 50% udah saya kerjain. Ini belum. Kayak gitu. Berarti saya belum mengerjakan. Dan seterusnya. Nanti kamu akan ketahuan. Sudah berapa persennya akan ketahuan. Asal kalian sudah mengerjakan,
dan Bapak Ibu guru sudah memberikan penilaian. Jadinya nanti ada istilahnya saling keterkaitan. Kamu mengerjakan, Bapak Ibu juga ngoreksi. Ya, tidak asal kalau kamu ngerjain Bapak Ibu nggak ngoreksi, ya otomatis di sininya tidak akan berubah. Jadinya ada kamu punya tanggung jawab mengerjakan soal, Bapak Ibu guru punya tanggung jawab menyelesaikan mengkoreksi soal-soal yang ada di situ. Nah, kalau sudah, kamu tinggal log out aja. Seperti itu, oke, selesai. Oke, seperti itu. Nah, kurang lebih cara belajar di kelas daring untuk di smp.dharmapatria.sch.id. Kira-kira begitu aja dari pemahaman untuk kelas daring, pembelajaran secara online-nya. Nanti kalau kalian masih belum paham, silakan kalian bisa tanyakan ke wali kelas atau Bapak Ibu guru yang ada di grup Telegram kelas daring. Maksudnya seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, Nak? Ada? Pak. Ada, Pak. Jelas ya? Ada, Pak. Ya, kalau udah, nanti gini aja. Ada, Pak. Kalau nanti masih bingung, kalian bisa tanya ke Bapak Ibu. Kira-kira di sini sudah masuk di grup kelas daring semua belum, Nak? Ada yang belum? Yang belum masuk di kelas daring, ada nggak? Di Telegram. Saya sedikit sebentar. Share screen. Oke. Ini Telegramnya kelas daring kelas 7. Di sini ada semua Bapak Ibu guru juga ada. Di sini ada nama kalian juga. Ya, di sini. Silakan kamu diskusikan. Ya. Nantinya informasi yang ada di sini, kalian di sini di atas itu ada pin message. Nah, pin message itu adalah sebuah informasi yang akan dipin oleh Bapak Ibu guru. Biasanya nanti boleh juga kodenya, bisa juga videonya. Jadi kamu nggak usah nyari-nyari ke atas kayak gini. Nggak perlu lagi. Kamu bisa tinggal klik di sini aja. Oh iya. Nah, di sini. Kebetulan masih satu. Misalkan saya ngepin yang ini, nah di sini kamu tinggal ngetik aja. Nah, yang ada di sini. Nah, jadi kamu kalau mencari informasi penting di Telegram, nggak perlu lagi scroll ke atas, scroll ke bawah, karena terlalu banyak. Kamu tinggal lagi pin aja di sini. Nah, di sini sudah ada, misalkan aturan, ada lagi yang selamat datang. Nah, itu udah otomatis. Nah, nantinya barangkali Bapak Ibu juga akan melakukan telekonferensi dengan kalian. Di sini juga nanti ada sebuah fitur juga. Nah, tergantung Bapak Ibu guru. Oke, itu untuk kelas daring. Jadi saya minta yang belum masuk ke grup kelas daring, silakan kalian gabung dengan grup kelas daringnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Cukup ya, Nak ya? Oke, sebelum saya tutup, saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata apa-apa saat menjelaskan mengenai model pembelajaran kelas daring di website dharmapatria.sch.id. Ada yang kurang berkenan di kalian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lutfi, kalau ada yang mau disampaikan lagi? Bu Lutfi nggak ada ya? Bu Lutfi itu masih ngajar?
Cukup ya kali, Bapak Ibu. Nggak ada yang mau ditanyakan lagi. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Bu Dela mungkin sebagai wali kelas 7 ada yang mau disampaikan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar baik ya? Patuh. Halo, apa kabar kalian semua? Ya, baik ya. Oke, saya Ibu Dela Eka Putri. Bisa kalian panggil Sensei Dela atau Miss Dela. Saya mengajar bidang bahasa Indonesia dan juga bahasa Jepang. Saya selaku wali kelas kalian, kelas 7A. Saya harap kita bisa bekerja sama untuk kepentingan kalian juga dan juga kelas kalian. Saya harap kita bisa saling membantu, ya. Dan kalian sekarang bukan lagi siswa SD. Kalian sudah jauh lebih besar ya. Sudah lebih ke tahap yang lebih tinggi SMP. Jadi, jadilah pribadi yang berani. Kalau memang kalian tidak mengerti, tidak paham, belajar untuk bertanya. Ya, belajar untuk bertanya, bisa japri ibu, juga bisa datang ke sekolah. Kalau ingin bertanya, jangan diem aja kalau misalkan bingung ya. Ibu harap kalian bisa paham, kalau tidak paham, bertanya. Mungkin itu saja, nanti selanjutnya kita bisa berbincang-bincang melalui Telegram atau grup kelas kita, insya Allah. Semangat, pokoknya tetap semangat, apapun itu keadaannya harus tetap semangat dan tetap berusaha, tetap jaga kesehatan. Jangan kalau tidak mengerti, jangan dipendam sendiri ya, bicara aja. Ya, gampang sama ibu, insya Allah. Kalian bisa diskusikan ya. Kalau misalnya tidak mengerti mengenai penjelasan kelas daring tadi masih agak kurang paham, kalian bisa hubungi ibu. Ya, atau hubungi Pak Dedi. Insya Allah akan diajarkan. Ya, oke. Ibu harap kita bisa saling bekerja sama untuk kemajuan kita semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi, segitu aja dari saya. Terima kasih Bu Dela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gitu ya Nak ya. Tadi itu Bu Dela itu adalah wali kelas kalian. Insya Allah Bu Dela akan membuat sebuah grup tersendiri, grup khusus kelas 7 bersama wali kelasnya. Jadinya informasi yang diberikan sekolah yang berkaitan dengan siswa kelas 7 akan disampaikan di grup tersendiri, bukan di grup kelas daring 7, tetapi akan disampaikan sama Bu Dela tersendiri. Ya, nanti kalian jika ada curhat, ada permasalahan, monggo silakan kalian bertanya sama Bu Dela. Berkaitan dengan apa saja, ya. Kalau istilahnya Bu, ternyata saya kuotanya habis, bagaimana solusinya? Itu nanti silakan dibicarakan dengan Bu Dela. Nanti kita berusaha semaksimal mungkin memberikan solusi yang terbaik buat kalian semuanya. Jadinya di masa pandemi ini tidak ada istilah tidak belajar, kita wajib belajar. Ya, apapun resiko kendalanya, kita akan mencoba mencarikan sebuah solusi yang terbaik buat kalian semuanya. Ya, oke. Kira-kira ada tambahan lagi, Bapak Ibu yang lain? Cukup ya? Oke. Untuk kegiatan hari ini kita selesaikan, sudah selesai. Nanti informasi mengenai pembelajarannya mulai hari kapan nanti akan disampaikan sama Bu Lutfi atau akan diinformasikan di grup kelas daring ataupun di grup orang tua siswa, atau akan disampaikan juga, bisa juga disampaikan oleh Bu Dela. Ya, sebelum kita tutup acara sosialisasi pembelajaran hari ini, saya
videonya dinyalain dulu kali ya, Nak ya. Kita sama-sama mengambil sebuah foto sebagai dokumentasi. Muhammad Ikhlas, oke, semuanya sisi ya, ya, hadap depan, berhenti, 1, set pertama, 1, 2, 3. Nah, set yang kedua, oke, 1, 2, 3. Oke. Sebelum saya tutup, kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang saya sampaikan, Bu Lutfi sampaikan, Bapak Ibu guru yang lain sampaikan materinya, dapat bermanfaat buat kalian semuanya, dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga 5M, ya, jangan sampai disepelekan pandemi ini. Kalau memang harus enjoy ya, ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang lebihnya mohon maaf, saya sebagai pembawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.